Posisi ibaratkan nggak kayak orang mah. Terus teteh ngurusin anak ini ikhlas? Ikhlas. Ikhlas ya, walaupun Meskipun ya hidup susah intinya ya. Ya kita jalanilah. iya iya Apa adanya. apa adanya ya. Yang penting anak ini sehat. Sehat. Ibaratkan udah cukup. Ini berarti udah teteh nganggep anak sendiri ya. Karena ya kondisinya itu dari bayi. umur 17 hari ibunya meninggal, terus tidak ada yang merawat, terus teteh urus, bahkan bapaknya malah pergi menikah lagi kemana, sampai saat ini anak ini udah umur 2 tahun. Itu nggak ada kabar juga, nggak ngasih nafkah sama sekali. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada ya, semoga diberikan kesehatan, mudahkan rezekinya, amin. Ini saya mau silaturahim ke teh cucu ya, Bang Boja. Ini pun ngontrak, telah mengurus anak yatim, kondisinya sakit, jadi bapaknya nggak pernah nengok, nggak pernah ngasih kabar. Anaknya dititipkan sampai usia 22 tahun. Ya ikutin dulu, coba sama silaturahim ke THH yang hanya pedagang rujak. Posisinya ada di Lulut ya. Ini dulu posisinya hanya dagang rujak pinggir jalan. Assalamualaikum. Iya, teteh. Teteh cucu ya? Iya. Ya teh, ini Duduk, saya mau nggak apa-apa. Saya mau silaturahim, ya dengar-dengar teteh ini mengurusi anak yatim ya. Iya. Ini umur berapa teh? Ini umur 2 tahun. 2 tahun ya. Ya. Masya Allah. Ini yatim ketika ibunya meninggal umur berapa teh? Umur 17 hari. 17 hari. Ibunya almarhum. Terus bapaknya? Bapaknya ada, cuman udah menikah lagi. Oh, udah menikah lagi. Jadi ditinggal sini ya? Iya. Jadi teteh yang ngurusin? Iya. Masya Allah ya. Terus dengar katanya waktu itu sakit nggak bisa buang air teh? Nggak bisa buang itu ya? Kotoran ya? Ya. Terus? Nggak ada lubang anusnya. Oh nggak ada. Itu dari umur berapa teh? Dari umuran lahir mungkin, kurang tahu soalnya pas tahunya umuran 1 bulan. Aku baru tahu. Baru umur? Umur 1 bulan. Oh baru umur satu bulan. 1 bulan. Ya. Baru tahunya. Itu. Soalnya kan pertama berarti diambil kakak ipar dulu. Berarti 1 minggu lah di rumah kakak ipar. Udah gitu pas dipulangin sore-sore jam 5 sore lah intinya. Ke rumah teh udah berubah, perutnya udah membesar. Ya kayak balon mau pecah gimana sih gitu. Udah goyor-goyor. Nah udah gitu kita ke rumah bidan juga udah nggak sanggup, katanya takutnya pecah. Akhirnya dari bidan koordinasi sama pihak kader. Nah dari kader situ barulah kita disamperin untuk dibawa ke Kelapa Nunggal. Dari Kelapa Nunggal dirujuklah kita ke RSUD Cilengsi. Ya. Nah terus teteh ini bapaknya nggak pernah nengok sama sekali selama umur 2 tahun ini? Nggak ada kabar. Bahkan menikah lagi paling lewat doang, nggak pernah mampir. Melihat kondisi anaknya seperti ini. Nggak ada. Terus dede ini kondisinya sekarang sudah operasi berapa kali? Udah 3 kali operasi. 3 kali operasi. Itu biaya teteh semua ya? Nggak ada bantuan ya? Ya ini dulur, teteh hanya pedagang rujak di sini ya. Jadi seperti ini ya.
Terus ini kondisinya ngontrak apa rumah sendiri teh? Kontrak. Ngontrak ya, ini Ya. teteh ngontrak di sini. Posisinya seperti ini. Ini dulu kontrakan teteh. Jadi ini kondisinya. Ini merawat anak yatim yang sedang terlantar. Jadi teteh ini sangat berarti mulia ya ngurusin anak yatim. Terus ini ketika sakit teteh berarti nggak jualan dong, tinggalin. Ya gitu, ya sempat seminggu jualan, seminggu enggak. Nah, Ya gimana lagi kan dari ngurusin anak ini ya. soalnya kan ke rumah sakit seminggu kadang 3 kali, seminggu 2 kali gitu. Jadi ya gitulah namanya posisi ibaratkan nggak kayak orang mah, Terus teteh ngurusin anak ini ikhlas, ikhlas. ikhlas ya walaupun Meskipun ya hidup susah intinya ya, ya kita jalanilah iya iya apa adanya. apa adanya ya. Yang penting anak ini sehat, Sehat. ibaratkan udah cukup, Ini ibaratkan sehat. berarti udah teteh nganggep anak sendiri ya. Karena ya kondisinya itu dari Ya, dari dari bayi umur 17 hari. 17 hari ibunya meninggal, terus tidak ada yang merawat, terus teteh urus, bahkan bapaknya malah pergi menikah lagi kemana, sampai saat ini anak ini udah umur 2 2 tahun. tahun. Itu nggak ada kabar juga, nggak ngasih nafkah sama sekali. Nggak ada. Jadi biaya itu masih nyusu apa teh? Masih susu SGM. SGM. Iya. Kalau teteh anak 2, Iya, 2. anak 2 ngurusin tambahan si dede ini ya. Terus teteh susu keteter nggak? Kadang keteter, kalau lagi nggak punya ya keteter gitu. Paling dari tetangga dikasih Oh, gitu. tetangga suka ngasih. Iya, kadang ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 20 gitu kan. Alhamdulillah lah pada bantu tetangga sini. Pada bantu ya, tahu Iya. bahwa ini anak yatim Iya. ya, butuh bantuan. Sabar ya teh ya. Ini ujian dari Allah bahwa teteh sedang diuji walaupun kondisi dagang seperti ini. Iya. Terus dagang kadang dapat berapa? Ya kadang dapat 300, ya kalau lagi rame dapat 700. Itu Itu pun kalau lagi rame. belum kepotong modal ya. Iya, belum modalnya. Modal terus Belum bayar kontrakan intinya, belum ya anak sekolah kan. iya anak sekolah. Namanya dagang kadang ada kadang Iya, enggak ya. kadang nggak ada. Ini kondisinya ngontrak ini masih daerah Lulut ya teh ya. Ya masih wilayah dulu. Masih wilayah Lulut itu. Ini si teteh pedagang kecil, buah kadang ada kadang enggak. Dagang rujak ya teh ya. Iya, Rujak sama es. acak-acakan pokoknya udah nggak ada dari rujak, ada dari es, nggak ada dari es, dari rujak. Itu aja. Terus setiap suami, hari. teteh suami usaha apa? Suami usaha kelilingan. Oh dagang keliling. Iya, dagang apa keliling. teh? Ya, dagang rujak irisan 2000-an. Oh gitu, yang Iya. diteplok itu. Iya, Rujak ulek. yang di enggak, yang diplastikin udah. Oh udah diplastikin. Iya, udah Terus diplastikin. plus-plusan. Heeh. Dipikul gitu. Iya, dipikul. Dipikul. Kenapa nggak pakai motor teh? Ya, ibaratnya motornya udah dijual. Oh coba. Kalau belum kebeli lagi, ada ke motor orang ya kan nggak berani. Nggak berani. Mendingan jalan kaki lah. Jalan kaki, dagang keliling ya. Iya. Masya Allah ya teh, sabar ya teh ya. Ini mungkin di akhir kemudian nanti memberi berkah, membawa rezeki. Setelah dedek dewasa gede, siapa tahu ya teh ya, mengangkat derajat teteh yang selama ini kondisi teteh lagi diuji mengurus anak yatim, tidak punya ibu, jadi suaminya malah kabur. Ya, jadi ini saudara kita teh. Ya mudah-mudahan. Terus suami kadang pendapatan juga nggak nentu ya. Tentu Apa kalau enggak? lagi rame dapat sama modal 300. Kalau lagi sepi ya dapat kadang 70.000, kadang 80.000, nggak nentu. Kalau dagang begitu juga terkadang kebanyakan dibuang. Dibuang ya, Iya. dagang keliling ya. Namanya Namanya udah dibikin ya. Jadi kalau nggak ini basi ya. iya. Kalau Terus ditaruh juga kesan teteh yang paling sedih apa? Kesan teteh dagang gini terus ngurusin anak 2, terus ngurusin adik ini.
itu yang paling sedih teteh apa? Ya, yang paling sedih terkadang nggak kebeli susu, kadang Oh nggak gitu. beli susu. Waktunya kita beli susu, pendapatan belum ada, ya kita ya mau gimana lagi, kadang ya sabar aja lah dulu, buatin ya maleman gitu dapat ya, terkadang ya kita udah dapat langsung dibeliin gitu. Oh gitu. Iya, terkadang ya kalau udah kepepet banget karena nih udah nangis ya kita pinjam dulu ke tetangga gitu. Oh buat beli susu. Iya, buat beli susu. Hmm. Jadi teteh ini belum dibebani mak juga tinggal di sini ya. Bapak udah nggak ada ya teh? Iya, teteh ini merasa nggak punya bapak juga. Terus sekarang tinggal mengurusi biaya orang tua juga. Terus anak dua ditambah anak yatim yang ibunya meninggal, bapaknya tidak bertanggung jawab ya teh. Ya ini dulu, apalagi ini kondisinya habis sakit ya. Ini juga lagi panas badannya. Aku lagi badannya lagi kurang Iya. ini. Kenapa tidur di bawah nggak dipakai tikar teh tadi? Gak mau anaknya. Kalau nggak gitu nangis, mendingan biarin lah gitu. Oh gitu. Mungkin panas dia badannya. Anaknya juga pengertian jadi nggak terlalu rewel. Nggak rewel, Kalau ya. lagi meriang ya paling tidur gitu. Ini teteh kontrakan bulanan apa tahunan? Bulanan. Sebulan berapa teh? Ya sebulan 1 juta. Ini? Mm. Oh, iya ini sebulan 1 juta di pinggir jalan sih ya? Iya, pinggir jalan. Pinggir jalan. Tapi untungnya yang punya kontrakannya baik. Baik, kalau belum bisa bayar. Terkadang kita belum ada buat bayar. Di ini dulu gitu di waktunya. Yang Bu, aku belum ada uang. Kontrakan minta di ini dulu lah, di cancel gitu kan. Udah nggak apa-apa teh. Terkadang nggak bales orangnya. Alhamdulillah yang punya kontrakannya baik. Nggak rewel ya, tahu kondisi teteh ya. Iya, mungkin tahu kondisi kita kayak apa gitu. Jadi Iya. ngertiin. Bekerja keras, jualan. Ya namanya jualan kan kadang rame, kadang sepi. Kadang sepi. Hari ini aja belum dapat. Baru Ya. dapat ada 10.000 kan. Ya. Ya dulu kita doakan si teteh ini mudah-mudahan ya diangkat derajatnya, mengurusin anak yatim yang ditinggal ibunya meninggal, tapi ini bapak anak ini tidak bertanggung jawab. Jadi teteh sudah menganggap anak sendiri. Gitu. Jadi teteh ini sangat luar biasa, tabah. Gitu. Jadi suami kalau pulang jam berapa? Kadang jam 5, kadang jam gawanan tuh kalau hujan ya jam 2 udah pulang. Kalau hujan kurang laku teh ya. Sama sekali kadang dapat 50.000, kemarin hujan cuma dapat 80. Oh kalau hujan kadang ngeluh gitu kan, katanya cuma capek doang di kaki, ya mau dikata apa gitu, daripada nggak ada pemasukan sama sekali ya. Gitu kan. Namanya dagang buah ya, lagi rame ya mungkin rame, lagi sepi ya kita diam aja lah, mau kata apa gitu. Namanya dagang mah. Iya. Jadi serba bingung. Ya kalau di sini dulu pinggir jalan, kontrakan juga mahal 1 juta. Ini dagang rujak. Ini ada di Lulut, Kampung Lulut. Di sini seperti ini. Nggak nuntut apa-apa. Alhamdulillah suami aku mah orangnya baik, pengertian mungkin. Meskipun serepot apapun dia ngertiin lah gitu maksudnya. Ibaratkan dia waktunya pulang capek, lagi ini nangis dia gopong, kalau malam ini nangis dia. Tapi sayang suami juga. Sayang sama anak ini alhamdulillah. Ya namanya yatim membawa berkah ya teh ya. Ya, sabar ya deh ya. Nah, nanti juga ada waktunya dedek ya, sehat selalu, udah mulai perbaikan ya. Ini dulu si Neng ini umur 17 hari ditinggal ibunya meninggal, terus sekarang tidak ada yang ngurus karena diurus sama teteh ya. Teteh ini kerjanya tukang jualan rujak, sama suaminya juga tukang rujak keliling ya teh ya. Iya. Mikul, jadi pendapatannya nggak nentu, kondisi tempatnya juga ngontrak sedulur ya, mana sebulan 1 juta lagi
ya lumayan. Kalau misalkan nggak kebayar juga bisa ngutang dulu teh ya. Iya. Bisa ngutang dulu. Yang mudah-mudahan diberikan kesehatan ya teh ya. Namanya Neng siapa nih si Neng? Rizka Sari. Rizka Sari. Rizka Sari. Ya, Rizka. Terus teteh anak yang paling gede umur berapa? Umuran 14 tahun. Kelas berapa? SMP kelas 2. SMP kelas 2. Iya. Kalau yang dedek ini? Ini 6 tahun 6 SD, tahun SD baru kelas, masuk. baru masuk. Iya. Iya. Jadi teteh malah cenderung lebih sayang ini ya. Karena Ya sama anak ya mungkin sayang semua karena ini masih kecil. masih butuh perhatian ya. Iya. Nah, ini kan udah pada gede-gede ya, sama namanya anak nggak ada yang nggak sayang. Oh gitu. Semua anak pasti sayang. Iya. Cuman kalau ini kan emang kondisinya dari bayi ada kekurangan ya begitulah. Nah itu teteh waktu biaya ini sebagian BPJS, sebagian uang Ya, teteh. sebagian BPJS kan pertama ada bantuan dari dompet duafa sama perpublikasi katanya langsung masuk rumah sakit semua. Jadi cuman yang di sini mah dikasih bekas intinya nominal, ibaratkan bantuannya gitu. Oh gitu. Emang kalau untuk bikin pertama BPJS mah kemungkinan dari pihak orang tuanya. Soalnya kan kalau aku semua kan bingung kitanya kan. Iya, iya. Selagi masih ada orang tuanya kan udah tanggung jawab Terus orang tuanya. sekarang kakaknya ngikut siapa teh? Kakaknya ngikut bapaknya cuman Belum diurus. Jadi teteh ini sehari-harinya nunggu warung ini teh ya. iya. Terus sambil ngomong si Dede ini. Yang sabar ya teh ya. Ini ujian buat teteh. Siapa tahu ya rezeki kedepannya kan Allah yang menentukan. Yang kita hanya berusaha bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah ya. Yang penting kita sehat, anaknya sehat. Ya, bisanya Enggak ibaratnya nggak terlalu kelaparan. ya dulu nih anak yatim dulu ya tinggal orang tuanya. Ini tetehnya sebatas jualan. Ini daun juga dijual teh. Iya dijual. Ini jualan daun dulu. Berarti apa aja dijual ya teh ya? Apa aja dijual yang penting jadi duit. Jadi buat duit beli ya susu. karena buat kebutuhan ya teh ya. Iya. Ini duit. Kering semua dek. Langsung kan. Terus yang paling sedih apa teh? Iya. Teteh punya kesan yang paling sedih apa? Yang paling sedih mah ya lagi ini doang, berarti lagi pertama operasi, kedua, ketiga. Yang paling sedih. Oh gitu. Untuk sekarang kita ambil ininya aja, nggak Hikmahnya. terlalu diiniin, terlalu dipikirkan. Karena ini juga anaknya alhamdulillah udah normal. Amin. Iya. Ayo, Ya baik dulu. Ini saya silaturahim ke teteh yang mengurus anak yatim. Ya ditinggal ibunya meninggal dari umur 17 hari. Jadi kita doakan dulu. Teteh ini hanya sebatas dagang Iya. rujak, kadang dapat kadang enggak, lihat kondisi cuaca ya teh. Iya. Ya mudah-mudahan Kalau teh lagi ya. hujan iya. Hujan pasti sepi. Iya. Mudah-mudahan ya teh ya, dengan mengurusnya anak yatim kedepannya mudah-mudahan berkah rezekinya ya teh ya. Amin. Diperbanyak rezeki. Selalu yang doa yang pertama kan sehat ya teh ya. Ya, pertama Buat sehat. kesehatan. Kita harus selalu bersyukur ya teh ya. Jadi kita selalu bersyukur bahwa Allah itu masih sayang memberi kita sehat. Ya. Jadi apa?
mudah-mudahan Allah selalu memberikan rezeki buat teh Jak. ya, ya. Iya. Baik teh, ini ada rezeki sedikit kalau diterima buat beli gula. Iya, Teh ya. makasih ya Pak. Mudah-mudahan jadi manfaat, jadi berkah Amin. ya. Iya teh ya. Nggak bisa ngasih apa-apa, cuman mudah-mudahan Makasih. bisa buat beli gula. Iya. Oke, dulur, hanya itu aja saya sampaikan. Saya silaturahmi ke si teteh yang mengurus anak yatim. Ibunya umur 17 hari, ibunya meninggal, terus anak tidak ada yang mengurus. Ini dulur, kita doakan semoga bisa sehat selalu si teteh dengan mengurus anak yatim. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini, semoga menjadi motivasi buat kita semua peduli kepada saudara kita yang masih di bawah. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.